Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B4 akan menampilkan sebuah ilustrasi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui, pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila adalah landasan ideal bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa tegak berdiri sampai saat ini ditopang oleh nilai-nilai yang terkandung dari Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi falsafat bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum Pancasila itu lahir. Ini dibuktikan dari 5 karakter prinsip dalam Pancasila. Karakter berketuhanan dengan lambang 1 bintang. Sejak dahulu Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan, dan sampai saat ini ada 6 agama yang diakui. Agama yang diakui dan ada di Indonesia antara lain Islam sebagai agama mayoritas, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Karakter kemanusiaan dengan lambang lingkaran rantai. Bangsa Indonesia memiliki sifat welas asih hasrat menciptakan keadilan bagi sesama dan memiliki adab serta sopan santun yang tinggi. Karakter persatuan dengan lambang pohon beringin. Indonesia terkenal dengan banyaknya suku dan budaya, bahkan memiliki satu semboyan yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Di Indonesia terdapat banyak suku dan etnis yang dipersatukan oleh Pancasila. Karakter demokratis dengan lambang kepala banteng. Musyawarah pemilu voting adalah salah satu penjabaran dari demokrasi bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, musyawarah mufakat adalah ciri khas rakyat Indonesia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Karakter sosial yang berkeadilan dengan lambang padi dan kapas. Bangsa Indonesia memiliki tenggang rasa yang kuat dan semangat gotong royong yang tinggi demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan. Selain nilai-nilai Pancasila, ketatanegaraan bangsa Indonesia pun ditopang oleh Undang-Undang 1945 yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan tata hukum tertinggi dan pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun nilai-nilai hukum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mencakup 3 hukum, yakni hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etnis. Mari kita lihat sekilas ilustrasi tentang kepemimpinan Indonesia dari masa ke masa dalam kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama,
1959 sampai dengan 1969, bangsa Indonesia dipimpin dengan sistem demokrasi terpimpin oleh presiden pertama yaitu Insinyur Haji Soekarno. Pada masa Orde Baru 1969 sampai dengan 1997 dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Insinyur Haji Soeharto. Di masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali. Pada masa reformasi, diawali oleh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Dalam masa kepemimpinannya, bangsa Indonesia lebih bebas berpendapat dan bebas berorganisasi. Presiden keempat Republik Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Di masa ini, etnis Tionghoa dan keyakinan Konghucu diakui negara. Presiden kelima Republik Indonesia dan Presiden wanita pertama Republik Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri. Masa kepemimpinannya cukup singkat karena hanya menggantikan presiden sebelumnya. Presiden keenam Republik Indonesia yaitu Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Berlatar belakang kemiliterannya, Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengakhiri konflik Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun. Presiden ketujuh Republik Indonesia yaitu Insinyur Joko Widodo. Di masa kepemimpinannya, isu etnis dan penistaan agama mencuat. Tapi, bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa semua masalah ini akan cepat terselesaikan. Terlepas dari semua permasalahan, dari dulu sampai saat ini, Undang-Undang 1945 dan Pancasila tetap kokoh sebagai ideologi bangsa, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Ayo kawan-kawan, tetap bersatu, rapatkan barisan, jangan mudah terprovokasi, kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Merdeka!